Polisi masih menyelidiki teror pengiriman peti mati kepada 3 orang warga yang masih hidup di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Pihak keluarga berharap polisi segera mengungkap pelaku. Kasus teror peti mati ini sedang ditangani Kepolisian Resort Dairi, di mana 2 buah peti mati diamankan sebagai barang bukti. Total ada 3 orang yang menjadi korban sasaran teror peti mati. Ketiganya mengaku trauma. Pasalnya hingga kini belum diketahui siapa yang memesan peti mati yang bertuliskan nama mereka. Dugaan sementara, teror berkaitan dengan pemilihan kepala desa. Sebab ketiganya adalah tim sukses dari calon kepala desa yang kalah. Orang lain itu mungkin dikiranya kami langsung mati karena dukung kami mati. Kalah. Saya bingung masalah ini. Berarti semacam simbol lah dikasih gitu. Jadi aku juga terkejut pas posisi tidur aku, Pak. Pitinya nyampe, aku buka udah salibnya nama aku dalam. Di dalam peti? Di dalam salibnya itu udah tertulis nama aku. Sebelumnya, seorang ibu histeris melihat 2 peti mati beserta nama tiba di depan kediamannya. Namun ternyata 2 peti mati dengan 3 nama ini kosong. Bahkan 3 warga dengan nama tersebut masih hidup. Polisi kini mencari siapa pengirim serta motif mengirimkan peti mati. Dari Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Irwan Sesitepu, iNews melaporkan. Apakah polisi berhasil menemukan siapa pengirim teror peti mati tersebut? Langsung saja kita berbincang dengan AKP Rismanto Purba, Kasat Reskrim Dairi, Sumatera Utara. Selamat siang Pak Rismanto. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Bapak apakah sudah ditemukan pihak-pihak yang terduga pengirim dari peti mati tersebut? Baik Mbak Deta dan pemirsa iNews TV, jadi terkait progres dari penanganan perkara ini dapat kami informasikan setelah pihak keluarga dalam hal ini Pak Waldiman, pejabat dan teman-teman membuat laporan ke kita di Polres Dairi terkait pengiriman peti mati yang dilengkapi dengan salib, di mana di situ tercantum nama Pak Waldiman. Ya, dalam bahasa Batak disebutkan Ison Maradian, artinya yang disalib itu disampaikan sudah meninggal, seperti itu. Ya, padahal kenyataannya mereka masih sehat walafiat. Kemudian setelah adanya laporan ini Mbak Deta, ya kita sudah melakukan langkah-langkah setelah kita terima laporan sesuai mekanisme proses pidana di kepolisian. Maka langkah yang pertama yang sudah kita lakukan adalah melakukan penyelidikan. Ya, dalam hal ini penyelidikan ini ditujukan untuk menentukan sebuah peristiwa yang dilaporkan dapat atau tidak dilakukan penyidikan, seperti itu. Oke, Pak Rismanto, siapa saja yang sudah diperiksa untuk dimintai keterangan Pak? Apakah sopir dari pengirim peti mati juga sudah diperiksa? Baik, terima kasih Mbak Deta. Saya sampaikan sedikit lagi bahwa terhadap perkara ini setelah dilakukan penyidikan kami simpulkan dapat ditingkatkan ke penyidikan. Dan dalam proses penyelidikan, kami juga sudah mengambil keterangan dalam bentuk wawancara terhadap warga yang di Paropo. Ada 6 warga di situ termasuk Pak Waldiman. Demikian juga kami juga sudah melakukan wawancara dengan pihak yang melakukan pengantaran peti jenazah, yaitu Pak Ginting dari Tiga Panah, sekaligus pengusaha salah satu usaha pertukangan kayu yang ada di Tiga Panah, Mbak Deta. Setelah melakukan wawancara dengan yang pihak melakukan pengantaran, apakah diketahui siapa pemesannya, Pak? Jadi sebagai informasi Mbak Deta, ya, dan kepada kita semua, bahwa cara dari pemesanan peti mati itu adalah dilakukan dengan by phone, ya, dengan menggunakan nomor di mana pemesan ini menghubungi istri dari Pak Ginting, yaitu Ibu Boru Tarigan, menghubungi melalui telepon, kemudian menerangkan pemesanan peti mati, ya, 2 peti mati, berikut langsung
menyampaikan nama dari yang akan dicantumkan di di tanda salib ya. Baik. Ya, dipesankan ya, dan kami informasikan Mbak Deta bahwa pada saat dilakukan pemesanan itu bahwa nanti untuk pembayaran akan dilakukan di tempat. Oke. Ya. Baik, jadi hanya melakukan pemesanan, tidak melakukan pembayaran begitu pemesannya. Apakah Tidak. sudah dilakukan pelacakan mungkin Pak untuk keberadaan dari nomor telepon yang menghubungi untuk melakukan pemesanan? Baik, jadi saat ini kami sudah melakukan penyidikan dan tentang hal tersebut kami sudah melakukan koordinasi juga dengan Satuan Atas dalam hal ini Direktorat Kriminal Umum Polda Sumut, di mana kami senantiasa juga diberikan masukan-masukan sehingga kami sudah intens ya untuk bisa segera melakukan pengungkapan atas peristiwa ini Mbak Deta. Kami mendapatkan informasi dari keterangan warga bahwa teror peti mati ini terkait dengan pemilihan kepala desa. Apakah ini juga sudah diselidiki kebenarannya, Pak? Baik, Mbak Deta. Yang pertama kami sampaikan berdasarkan kegiatan yang kami lakukan sampai saat ini tidak ada atau belum ada kami temukan fakta-fakta yang mengarah pada kesimpulan tersebut Mbak Deta. Jadi ya hal tersebut tidak didukung dengan fakta-fakta dalam penyidikan yang kami lakukan. Baik. Terakhir, Pak Rismanto, apa yang dilakukan pihak kepolisian untuk menenangkan warga karena warga sangat panik? Ada 3 warga ya yang mendapatkan peti mati, Pak. Baik, Mbak Deta. Jadi saya sampaikan ya kami dari Satreskrim intens melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus ini. Tetapi sesuai petunjuk dari Pak Kapolres juga ya kita secara intens ya memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui Kapolsek, Babinsa, Babin Kamtipmas, artinya kita mengaktifkan Forkopincam yang ada di Kecamatan Silalah itu untuk bagaimana mereka memberikan juga pemahaman kepada masyarakat untuk mempercayakan proses yang terjadi atau peristiwa yang terjadi kepada proses hukum, jangan sampai menimbulkan asumsi-asumsi atau persepsi yang bisa menimbulkan permasalahan di warga, artinya bisa menimbulkan permasalahan baru, Mbak Deta. Baik. Terima kasih Pak Rismanto atas informasinya. Semoga pihak kepolisian bisa dengan cepat menemukan siapa pelaku teror dari peti mati tersebut.